Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian BUMN menyampaikan sejumlah BUMN yang memiliki utang yang besar. Beberapa di antaranya adalah PT Perkebunan Nusantara, PT Kereta Api Indonesia, Persero, dan BUMN-BUMN karya lainnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan adanya beberapa BUMN yang memiliki utang yang cukup besar hingga saat ini. BUMN tersebut salah satunya PT Perkebunan Nusantara dengan nilai utang yang ditaksir sebesar 40 triliun rupiah. Erick Thohir mengatakan dengan adanya BUMN yang memiliki utang cukup besar maka program restrukturisasi utang akan terus dilakukan. Hal ini menyusul adanya kesuksesan dalam restrukturisasi utang PT Krakatau Steel Persero Tbk. Belanja dari kisah sukses tersebut diharapkan restrukturisasi utang pada BUMN lain juga dapat berjalan dengan baik. Tentu akibatnya ada perusahaan-perusahaan yang sejak awal mempunyai hutang yang cukup tinggi. Nah ini menjadi juga harus direstrukturisasi. Alhamdulillah kita punya track record yang baik ketika kita mencoba merestrukturisasi Krakatau Steel. Nah tentu sekarang challenge yang kita hadapin ini ada 3. Salah satunya PTPN yang mempunyai nilai hutang cukup besar yaitu 40 triliun lebih ya. Dan juga di karya-karya yang memang masih berjalan dan tentu di beberapa hal lain di industri yang memang pada saat ini kondisinya harus kita hadapi seperti pariwisata. Erick menambahkan besarnya nilai utang beberapa BUMN ini dipastikan karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang turut serta menurunkan tingkat kinerja operasional perusahaan secara signifikan, seperti yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia Persero. Selain itu besarnya utang BUMN ini juga telah menyasar BUMN karya yang dipastikan membutuhkan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai utang menggundung bagaimana kinerja BUMN sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ekonomi Indef. Mas Bima Yudhistira, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Mas Bima. Sehat selalu Mas Bima. Ya. Baik, Mas Bima, sampai September 2020 Kementerian BUMN mencatat utang BUMN mencapai 1.682 triliun rupiah. Angka ini wajar atau tidak, Mas Bima? Ya, kalau kita melihat sepanjang 2020, itu hampir sebagian besar BUMN atau 70% dari semua sektor BUMN, khususnya BUMN energi, BUMN konstruksi atau BUMN karya, bahkan BUMN di sektor kesehatan juga mengalami penurunan pendapatan. Nah, pandemi berdampak sampai mengurangi 90% pendapatan dari BUMN secara total. Nah, sehingga jalan yang paling mudah itu adalah memang mempertahankan bagaimana biaya operasional tetap rendah, sekaligus juga menarik pinjaman baru. Nah, permasalahannya kenaikan utang untuk menutup biaya operasional karena pendapatan sedang turun, ini masuk kepada BUMN yang secara kinerja memang sudah bermasalah bahkan sebelum pandemi COVID-19. Nah, disinilah yang kemudian kalau pertanyaannya apakah wajar atau tidak wajar, maka kita bertanya dulu bagaimana kinerja BUMN ini bahkan sebelum masa pandemi. Kita melihat bahwa BUMN ya seperti Garuda Indonesia ini kan sudah mengalami masalah keuangan cukup berat bahkan jauh sebelum pandemi. Sehingga kenaikan utangnya belum tentu bisa meningkatkan kinerja. Tapi ini hanya tambal sulam saja. Nah, disinilah tingkat resikonya menjadi lebih tinggi karena kinerja belum tentu membaik, tetapi utang terus meningkat, sementara kita belum tahu pemulihan ekonomi kapan akan terjadi. Baik, artinya secara mitigasi resiko, katakanlah untuk perusahaan BUMN yang performanya sudah tidak baik begitu, tapi kemudian menambah utang, ini akan justru menambah resiko. Ya, karena di satu sisi bagaimanapun juga ya, BUMN ini kan harapannya bisa menciptakan lapangan kerja, bisa berkontribusi terhadap dividen kepada pemerintah. Jadi pemerintah menyuntik PMN, feedbacknya mendapatkan penerimaan dari pajak, kemudian penerimaan dalam bentuk dividen.
Nah, ketika situasi yang terjadi sekarang ini penerimaannya turun, sementara BUMN-nya terlilit utang, maka ini akan jadi beban, bukan hanya bagi BUMN sendiri, ya, seperti misalkan penurunan rating dari surat utangnya, atau kemudian kredibilitas dari BUMN yang bermasalah itu juga akan sulit mendapatkan pinjaman baru, tapi juga kalau sampai terjadi gagal bayar, utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek, ini akan menyeret juga APBN untuk melakukan bailout atau penyelamatan secara lebih besar. Padahal APBN-nya sedang defisit cukup tinggi. Ada multiplier effect yang tentu saja berdampak kepada APBN. Baik, secara polanya yang berjalan sejauh ini, Mas Bima, keberadaan utang tentu saja sejatinya dapat membantu operasional perusahaan agar dapat beroperasi lah kondisinya, asumsinya with or without pandemi COVID-19. Kalau dilihat dari BUMN sendiri ketika memang disuntikan utang ataupun memang meminjam dana begitu, adakah perbaikan dari kinerjanya? Artinya kan tujuan mengapa kemudian meminjam uang adalah untuk mendukung kinerja begitu. Tapi sejauh ini pola yang terbentuk seperti apa? Ya, kita bicara jauh sebelum pandemi COVID-19 misalnya, ya, utang Garuda itu sudah meningkat cukup tajam, kemudian kinerja keuangannya masih mengalami kerugian secara terus-menerus. Nah, ini kan artinya jadi pertanyaan, tidak bisa sederhana itu menyalahkan situasi pandemi, tapi kita harus melihat ke belakang bagaimana kinerja manajerial, bagaimana strategi bisnis dari BUMN-BUMN itu. Nah, ini kan yang menarik ya, itu satu contoh adalah Garuda. Yang kedua adalah di BUMN-BUMN karya. Dulu itu ada istilah utang untuk leverage, atau utang itu untuk meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan ekspansi bisnis, sehingga ke depan ini selain utangnya bisa dilunasi, juga bisa kenaikan profit terjadi. Tapi kita melihat bahwa banyak BUMN karya itu diberi penugasan yang cukup berat. Disuruh bangun jalan tol, disuruh membuat konstruksi proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, sementara yang kita lihat sendiri, BUMN itu sekarang sedang kesulitan karena antara rencana proyek strategis nasional dengan return yang diharapkan itu tidak sesuai. Sehingga ini mengganggu cash flow dari BUMN karya atau konstruksi. Berakibatnya apa? Berakibatnya salah satunya adalah pembayaran terhadap subkontraktor, terhadap kontraktor itu juga tertunda. Nah, bahkan tidak mungkin BUMN karya ini bisa melakukan PHK terhadap karyawannya karena cash flow-nya sudah sangat ketat dan mengganggu jalannya proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan. Baik, ini menarik mengenai proyek-proyek strategis nasional, banyak kemudian pelunasan-pelunasan yang tertunda dari pemerintah kepada BUMN. Sejauh mana ini juga sebetulnya dapat mengganggu kinerja BUMN, Mas Bima? Ya, saya punya data. Ini disampaikan oleh Kementerian BUMN pada akhir tahun 2020. Jadi pemerintah itu punya utang 116 triliun. Jadi utang terhadap BUMN. Jadi pemerintah memberikan penugasan, harusnya ada dana yang diberikan kepada BUMN. Nah, tapi dari 116 triliun utang pemerintah kepada BUMN yang dilunasi baru 52%. Artinya ini salah satu penyebab juga kenapa BUMN berada dalam tekanan dan mencari pinjaman eksternal. Karena harusnya pemerintah itu melakukan prioritas untuk melunasi utang-utang kepada BUMN. Ada yang utangnya dalam bentuk subsidi, kompensasi, ada yang akuisisi lahan LMAN untuk BUMN-BUMN karya. Itu banyak sekali yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Jadi di sini pemerintah juga punya tanggung jawab. Kenapa BUMN berada dalam tekanan, cash flow-nya salah satunya karena progres pelunasan utang pemerintah ke BUMN ini sangat lambat. Baik, berarti bisa disimpulkan sebetulnya BUMN bisa tidak mencari sumber-sumber pendanaan baru jika pembayaran utang pemerintah kepada BUMN berjalan dengan lancar, begitu ya Mas Bima ya? Iya, salah satunya. Oke. Salah satunya. Baik, terkait dengan utang, beberapa kesimpulan lah yang disampaikan. Sebetulnya utang itu memang kadang diperlukan untuk pembuatan portfolio kredit sebuah perusahaan lah. Nah, kalau case-nya BUMN ini seperti apa, Mas Bima? Iya, jadi permasalahannya ini BUMN ini tidak semuanya profit oriented.
tapi ada juga yang sifatnya Public Service Obligation atau PSO. Ya, ini bentuk-bentuk pelayanan kepada publik. Nah, yang menjadi menarik adalah untuk BUMN tidak bisa disamakan dengan perusahaan swasta. Kalau swasta ini menarik pinjaman baru, salah satu rencananya kan untuk melakukan ekspansi. Nah, tapi kalau BUMN ini ada juga untuk menarik pinjaman baru untuk melakukan PSO. Nah, di dalam suatu term atau kondisi di mana PSO-nya itu terlalu dominan dibandingkan kemudian mencari profit, nah disinilah timbul adanya mismatch yang pemerintah harusnya turun tangan di situ untuk melakukan bantuan kepada BUMN, karena yang memberi penugasan ke BUMN itu pemerintah juga. Baik. Nah, ini yang bisa merubah leverage dari utang untuk meningkatkan kinerja justru menjadi beban. Baik, Mas Bima, fungsi Public Service Obligation pada BUMN, mungkinkah ini membatasi pergerakan BUMN agar lebih profesional? Atau mungkin ada jalan tengahnya? Nanti kita akan bahas sesaja jeda berikut ini, Mas Bima, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai pertumbuhan utang BUMN dalam satuan triliun rupiah dari tahun 2017 hingga September tahun 2020. Seperti Anda dapat lihat di layar televisi, secara tren memang terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2017, angkanya ada di 942,9 triliun rupiah. Angkanya meningkat di 1.251,7 triliun rupiah di tahun 2018 maksud kami. Kemudian di 2019 ada di 1.393 triliun rupiah. Dan di September 2020 ada di 1.682 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah mengenai daftar BUMN dengan utang di atas 40 triliun rupiah. Rata-rata ini adalah BUMN karya, diantaranya Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, dan juga PTPP. Dan berikutnya adalah mengenai BUMN dengan tagihan piutang terbesar kepada pemerintah. Untuk Pertamina, jumlah piutang yang belum dibayarkan kepada Pertamina dari pemerintah sebanyak 96,53 triliun rupiah. Kemudian jumlah utang pemerintah kepada PLN 48 triliun rupiah. Jumlah utang pemerintah kepada Pupuk Indonesia 17,1 triliun rupiah, kepada Jasa Marga 5,02 triliun rupiah, dan kepada Waskita Karya 3,71 triliun rupiah. Sebelum saya mintakan prediksi dari Mas Bima mengenai proyeksi utang dari BUMN di tahun 2021 secara full year, saya ingin ke pembahasan tadi sebelum jeda terkait dengan Public Service Obligation, fungsi yang ada di BUMN. Mungkin atau tidak ketika BUMN mencoba untuk menjalankan PSO-nya, tapi secara seimbang juga menjalankan kinerjanya secara profesional. Artinya kalau tadi mungkin boleh saya simpulkan, fungsi PSO dari BUMN sedikit memperberat kinerja dari BUMN. Ada jalan tengahnya nggak, Mas Bima? Ya, misalkan kita melihat ya, salah satu PSO yang paling dekat dengan Indonesia saja itu ada Petronas. Perusahaan migas yang cukup dominan di Malaysia, itu juga kinerjanya adalah PSO, ya, selain ada yang bisnis oriented. Nah, permasalahannya bukan terkait dengan PSO-nya, tapi terkait dengan komitmen pemerintah dan realisasi dari komitmen tadi ketika memberi penugasan misalnya kepada PLN atau Pertamina, ini tolong masyarakat dibantu dengan subsidi atau penugasan. Nah, uangnya segera dibayar tepat waktu atau tidak dari pemerintah, dari pajak masyarakat masuk ke kas pemerintah harusnya disalurkan lagi kepada BUMN yang memberikan penugasan ke publik. Nah, ini tidak terjadi. Yang berikutnya misalnya juga PLN. PLN itu juga menanggung utang yang cukup tinggi karena salah satunya pemerintah tahun 2015 itu sangat mendorong PLN untuk mewujudkan 35.000 megawatt dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Jadi dari sisi perencanaan saja ketika pemerintah memberikan mandat, ini ekonomi akan baik-baik saja, pertumbuhannya rata-rata 7% sampai 5 tahun ke depan. PLN jalan terus dengan membuat proyek pembangkit tenaga listrik baru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab dari pemerintah sendiri ketika memberikan proyeksi dan memberikan penugasan kepada BUMN secara spesifik.
ketika BUMN yang mengalami kesulitan, ya harusnya langsung diberikan bantuan PMN. Nah ini yang tidak dilakukan dengan proporsional, sehingga sekarang ada pandemi, kinerjanya bertambah buruk lagi. Jadi bukan masalah PSO atau profesionalnya, tapi permasalahan dari manajerial secara pemerintah BUMN dan juga manajerial dari entitas BUMN-nya sendiri. Oke. Bagaimana sebetulnya kita menuntut profesionalisme ataupun kinerja yang lebih baik lagi dari BUMN, tapi kemudian treatmentnya tidak seprofesional itu begitu ya. Mungkin kalau bisa kita simpulkan seperti itu. Mas Bima, terkait dengan Kementerian BUMN yang melakukan restrukturisasi utang kepada sejumlah BUMN. Sejauh mana ini mungkin akan sedikit meringankanlah kinerja BUMN di tahun pandemi ini? Ya, ada BUMN yang memiliki utang 40 triliun, tapi sebagian besar utang itu adalah utang yang bentuknya kredit kepada perbankan. Kira-kira melibatkan 23 perbankan. Nah, ketika melakukan restrukturisasi, mungkin ini tidak terlalu bermasalah. Apalagi kalau proyeknya adalah kredit sindikasi atau ditanggung bersama oleh beberapa bank pinjamannya. Itu relatif lebih mudah. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa BUMN juga dengan jumlah utang yang besar, itu sebagian besar penerbitannya adalah surat utang. Surat utang yang diperjualbelikan oleh investor di pasar keuangan dengan jumlah investor retail maupun institusi yang banyak sekali. Nah, bagaimana caranya melakukan restrukturisasi itu? Di sini yang lebih kompleks daripada meminjam kepada perbankan. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap persepsi dari investor terkait dengan kondisi ekonomi, kinerja BUMN yang bersangkutan, bagaimana prospek ke depan, bisa melakukan pembayaran secara tepat waktu atau mundur, dan juga bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan pembiayaan utang ini ketika di restrukturisasi, efeknya juga kepada kondisi pemulihan ekonomi nasional misalnya. Jadi nanti ada kredibilitas pemerintah dan BUMN yang ikut tersangkut kalau restrukturisasinya tidak hanya dilakukan kepada bank, tapi kepada investor di pasar surat utang. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau bank lebih gampang, apalagi kalau yang memberikan pinjaman itu juga bank BUMN. Ini relatif kira-kira di Kementerian BUMN selesai masalahnya. Tapi kalau yang bersangkutan adalah berkaitan dengan pinjaman kepada investor di pasar keuangan yang jumlahnya banyak, restrukturisasi ini nanti dampaknya justru akan negatif. Baik, kepada citra dari perusahaan ataupun BUMN dan juga pemerintah sendiri begitu ya. Oke, tadi kalau kita lihat dari grafisnya Mas Bima di tahun 2020 setidaknya yang tercatat sampai dengan September 2020 ada di 1.682 triliun rupiah. Tapi secara asumsi tahun 2021 secara full year Anda melihat trennya nanti akan seperti apa? Ya, secara total full year 2021 sangat mungkin meningkat menjadi 2.000 ya. Itu 2.000 triliun rupiah ya? 2.000 triliun rupiah. Itu best skenario-nya. Kemudian worst skenario atau skenario terburuknya bahkan bisa mencapai 2.200 triliun. Kalau kita melihat kebutuhan untuk refinancing, pembiayaan baru, kemudian juga untuk melunasi utang-utang yang jatuh tempo, dan untuk menjalankan proyek strategis nasional khususnya bagi BUMN karya, ini uang 2.200 triliun kemungkinan besar bisa saja terjadi di tahun 2021 untuk pemenuhan pembiayaan BUMN agar bisa bertahan. Karena sepertinya skenario yang diambil adalah dengan mencari pinjaman baru, makanya ada program yang namanya LPI atau Lembaga Pengelola Investasi, Sovereign Wealth Fund-nya ala pemerintah Indonesia. Nah, itu yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pinjaman baru kepada BUMN. Baik, oke. Kalau dilihat dari beberapa indikatornya itu, Anda tadi mungkin sampaikan di tahun 2021 akan bisa mencapai 2.000 hingga 2.200 triliun rupiah. Asumsi-asumsi ini tentu saja berdasar kepada proyek-proyek yang mungkin akan berjalan tahun 2021 dan penugasan akan lebih banyak lagi di BUMN atau seperti apa, Mas Bima? Salah satu asumsi yang mendasari itu ini lebih disebabkan karena situasi keuangan pemerintah untuk membantu BUMN melunasi utang-utangnya dengan jalan PMN atau suntik langsung likuiditas kepada BUMN itu semakin terbatas. Karena kondisi pemerintah sendiri sedang fokus menghadapi COVID, sedang fokus terhadap pemulihan sektor-sektor seperti UMKM, sehingga ruang untuk menyelamatkan BUMN itu semakin terbatas.
Jadi kira-kira pemerintah sedang sibuk, jangan bikin repot pemerintah, silahkan Cari cari pendanaan pinjaman lain. baru lagi. Oke. Gitu kira-kira. Mas Bima, saya ingin mendapatkan gambaran ataupun mungkin ini juga sekedar informasi kepada masyarakat. Ukuran utang untuk BUMN sehat atau tidak itu bisa dilihat dari indikator sederhana seperti apa sih Mas Bima? Paling sederhana itu melihatnya debt to equity ratio. Jadi seberapa kali lipat jumlah utang terhadap modal suatu perusahaan BUMN. Nah, jadi kalau debt to equity-nya sudah sampai 2 kali, ada yang sampai 4 kali, ini kan artinya sudah terlalu besar leverage-nya dibandingkan dengan modal utama dari suatu perusahaan itu. Oke. Nah, jadi dari debt to equity ini satu yang paling sederhana. Yang kedua adalah dari debt service. Tentunya debt service ini maksudnya ukuran utang dibandingkan dengan revenue perusahaan atau pendapatan perusahaan. Biasa aja utang, is okay. Utang itu dalam dunia bisnis itu hal yang wajar, iya. Tapi harus dilihat rasionya dengan pendapatan yang diterima. Kalau ini semakin besar rasio utangnya terhadap pendapatannya, berarti ada kemungkinan kemampuan bayar dari perusahaan BUMN ini semakin rendah. Oke. Itu artinya tingkat resiko semakin tinggi. Prosentasenya BUMN yang rasio DER ya ataupun debt service-nya seperti Anda tadi sampaikan, yang rasionya masih ideal lah, menurut Anda ada berapa persen? Ini sepertinya kalau melihat kondisi karena pandemi COVID-19 ya, situasi terupdate 2020, tadi disebutkan bahwa 90% pendapatan BUMN itu menurun. Ya karena ada situasi pandemi, ya ini sepertinya hampir sebagian besar mengalami kenaikan debt to equity ratio. Oke, ya tentu saja ini dengan asumsi karena memang tahun pandemi, tahun yang cukup sulit untuk seluruh sektor usaha termasuk juga BUMN begitu ya. Baik, Mas Bima, kita masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih membahas mengenai utang menggundung, bagaimana kinerja BUMN, masih bersama Mas Bima Yudhistira, Ekonom Indef. Mas Bima, tadi Anda sempat menyampaikan mengenai Sovereign Wealth Fund sebagai salah satu sumber pendanaan lah bagi BUMN. Seberapa menarik ini sebetulnya? Ya, ini sangat menarik karena lembaga pengelola investasi ini betul-betul lembaga yang baru dan lembaga pengelola investasi ini antara equity financing dengan debt financing ini masih bercampur aduk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pemerintah ini kan dia membentuk lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund ini kan versi pemerintah untuk menarik investasi langsung di proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Sehingga di situ ada pendanaan modal atau joint venture secara langsung, misalkan BUMN 30%, sisanya 70%, itu adalah dari investor asing misalnya. Atau dia 30%-nya LPI BUMN, kemudian sisanya investor asing. Model seperti itu yang diinginkan. Tetapi kita melihat tidak semua proyek strategis nasional adalah proyek yang memberikan keuntungan yang tinggi dan menarik bagi investor untuk masuk secara langsung. Misalkan ada proyek-proyek yang kurang komersil sehingga pengembalian dananya itu jangka panjang, return on investment-nya relatif rendah. Nah ini akhirnya disiasati dengan jalan kedua. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbolehkan bagi LPI untuk melakukan pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman juga menerbitkan pinjaman baru. Nah pinjaman baru ini dengan agunan aset pemerintah dan BUMN, ini diharapkanlah yang kemudian bisa masuk investor asing membeli surat utang itu, kemudian ini yang dijadikan sebagai modal untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional. Nah, jadi kalau melihat situasi sekarang dikaitkan dengan utang BUMN yang 1.600 triliun, BUMN yang sedang mengalami kesulitan, cash flow ketat, dan pembiayaan baru tentunya akan semakin berat. Nah, LPI ini dianggap sebagai jalan keluar, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan utama. Permasalahan utamanya adalah pengelolaan utang. Sementara LPI dijadikan kendaraan untuk menerbitkan pinjaman baru.
Jadi makin menambah masalah beban utangnya sebenarnya makin besar, cuman bergeser dia bukunya dari BUMN sekarang ke LPI. Baik, ya pengelolaan utangnya apa yang perlu dicermati dari perusahaan-perusahaan BUMN ini, Mas Bima? Ya kalau terkait dengan BUMN yang paling dicermati adalah terkait dengan penggunaan utangnya untuk apa. Dan yang pertama harus dipastikan BUMN yang sudah mendapatkan uang segar baru dari penerbitan utang atau pinjaman dari bank tidak melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Itu penting. Yang berikutnya lagi adalah adanya transformasi manajerial di internal BUMN. Tentunya yang governance-nya sebelumnya belum baik, misalnya itu diperbaiki sehingga pengelolaan utangnya kredibel, transparan, dan berkorelasi dengan pemulihan kinerja si BUMN. Baik. Bukan kemudian malah menjadi idle money dan menjadi beban bagi BUMN. Sejauh ini apakah pengelolaan utangnya kurang transparan menurut Anda? Ya, ini tergantung memang karena banyak BUMN ya. Tadi sekali lagi ada BUMN yang relatif sudah go public, relatif terus memperbaiki dari sisi governance, utangnya digunakan untuk apa, kinerja yang terbuka. Tapi ada juga BUMN-BUMN yang memang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga terkait dengan transparansi utang ini yang perlu didorong terus terbuka kepada publik. Ini utangnya besar untuk apa, apakah ini disebabkan karena pemerintah terlambat membayar utang kepada BUMN, atau BUMN-nya salah strategi, apa yang harus diperbaiki. Nah ini koreksi-koreksi seperti ini yang relatif beberapa BUMN yang belum TBK ini menjadi sulit untuk transparansinya ditingkatkan. Ya, apa yang Anda kemudian sampaikan ini mengarahkan saya untuk membahas mengenai urgensi IPO dari BUMN. Tentu saja dengan kebiasaan kebudayaan dari BUMN dan tentu saja harapan dari adanya sumber pendanaan yang baiklah. Dan tentu saja ini akan men-trigger profesionalisme dan juga transparansi lah dari tata kelola utang BUMN. Menurut Anda seperti apa? Akankah ini menjadi sebuah mekanisme pendanaan yang akan men-trigger BUMN lebih profesional lagi, Mas Bima? Ya, kalau disuruh memilih ya dibandingkan dengan utang ya, sebagian besar banyak yang mengambil jalan untuk melakukan IPO atau mengambil dana publik dari pasar modal dikelola secara lebih transparan, terbuka. Nah, karena disinilah letaknya ada kepemilikan publik terhadap BUMN sehingga BUMN harapannya bisa on the track dan bisa ada pengawasan yang lebih ketat. Apalagi nanti kalau sampai ada penunjukan komisaris, misalkan komisaris yang mewakili investor yang ada di pasar modal. Sehingga si komisaris ini bisa menekan direksi yang tidak sejalan ya dengan rencana bisnis dari perusahaan. Nah harusnya seperti itu satu hal yang positif. Tapi juga kalau terlalu besar pelepasan saham BUMN ke bursa saham, tentu akan ada ekses-ekses negatifnya juga. Jadi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan. Tapi pelepasan saham jauh lebih baik daripada penerbitan utang. Baik. Ya, Mas Bima, terkait dengan profesionalisme dari BUMN, tentu saja kita banyak tahu dilakukannya perempatan-perempatan komisaris ataupun mungkin di pucuk-pucuk pimpinan BUMN yang mungkin tidak memiliki portfolio profesional yang diharapkan begitu ya. Sejauh mana ini juga sebetulnya menjadi trigger kinerja dari BUMN sendiri? Iya, ini sangat penting ya. Ya, kalau komisarisnya tidak punya track record profesional, kemudian hanya berdekatan misalkan dengan oknum tertentu di pemerintahan ya atau memiliki andil pada saat pemilu, ya ini akan berdampak juga terhadap kinerja profesionalitas dari BUMN. Karena yang paling bisa mengawasi dan bisa mencium adanya ketidakberesan paling awal itu adalah pihak internal dari perusahaan BUMN sendiri. Dalam hal ini pemerintah menunjuk komisaris itu dan salah satu tujuannya untuk mengawasi kinerja dari direksi. Begitu juga pemilihan direksi harusnya tidak berdasarkan pada sentimen atau kepentingan politik jangka pendek, tapi memang melihat ini punya kinerja bagus atau tidak, bagaimana track record-nya. Nah ini yang langka di negara kita, sehingga ada korelasi naiknya utang, kinerjanya kurang begitu baik, dengan pemilihan pos-pos komisaris dan direksi yang ada di BUMN. Karena memang nggak bisa dilepaskan dari faktor itu.
Ya, dan pos-pos ataupun posisi-posisi ini sangat strategis untuk penentuan pergerakan perusahaan sendiri, Mas Bima. Oke, kalau kita lihat dari berbagai suntikan dana lah yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN pada saat masa pandemi COVID-19, Anda sudah melihat dampak positifnya atau tidak kepada kinerja dari BUMN? Ya, beberapa dana talangan ya, khususnya kepada bank BUMN memang ada yang positif juga, misalnya bisa memberikan lebih banyak relaksasi, restrukturisasi pinjaman kepada debitur kecil. Karena ada dana talangan yang dititipkan dari pemerintah kepada bank BUMN. Jadi kita bisa melihat itu satu hal yang positif. Tapi ada juga BUMN yang tadi pernah kita bahas di depan, bahwa dia sudah mendapatkan dana talangan pun dari pemerintah, belum tentu kinerjanya kemudian mengalami perbaikan. Ada yang karena faktor eksternal ya, seperti kondisi pariwisata yang belum pulih, kemudian industri maskapai memang masih mengalami tekanan yang hebat ya, dari sisi okupansi passengernya turun sekali. Tapi terlepas dari itu, bantuan dana talangan pemerintah ini sebenarnya tidak cukup dibandingkan memberikan dana talangan. Yang lebih penting adalah melunasi semua piutang BUMN kepada pemerintah itu. Baik. Itu yang harusnya 100% segera secepatnya dilunasi, bahkan harusnya diprioritaskan di awal tahun. Ya. Sehingga BUMN-nya tidak bleeding. Ya, dan dengan dipublishnya data mengenai utang-utang BUMN sebanyak 1.682 triliun rupiah sampai September 2020 ini, semoga kemudian dapat menjadikan momentum agar BUMN dapat melakukan reformasi secara komprehensif begitu ya, untuk mendukung kinerja agar lebih profesional. Baik, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, Mas Bima. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.